Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang raja tentara bayaran yang kembali ke masa lalu saat dirinya masih bangsawan lemah yang dianggap sampah. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Gislan yang berhasil menunjukkan sosok asli para monster penguasa kegelapan bernama Palor. Sekarang dia akan memimpin pertarungan dan mengakhiri kengerian dari monster tersebut. Gislan menunjukkan jika sosoknya tak kenal takut, bahkan dia langsung saja menebas serta menusuk para monster Palor yang ada di depannya diikuti dengan Gilion. Mereka berempat adalah prajurit terbaik dalam ekspedisi ini dan Koar yang tertawa secara brutal terlihat sangat nikmatinya. Sebagai orang yang menemukan buku tentang hutan monster ini, maka Gislan mengetahui jika monster Palor bukanlah musuh yang tangguh jika mereka terlihat. Alasan kenapa mereka menjadi penguasa wilayah disebabkan jumlahnya yang sangat banyak ditambah dengan kemampuan mereka yang menyatu dengan kegelapan hingga tak terlihat. Akan tetapi para monster tetaplah makhluk yang tak memiliki akal seperti manusia dan saat Palor terkena cahaya yang sangat dibencinya maka mereka akan mengganas tanpa peduli menyembunyikan tubuhnya lagi. Meski begitu monster ini tetaplah berbahaya dikarenakan dipenuhi cakar setajam pedang yang mampu merobek bahkan membelah tubuh manusia dengan mudahnya. Gislan pun memerintahkan kepada ketiga bawahannya untuk menghabisi para monster Palor sebanyak mungkin karena tubuh fisik mereka tidaklah kuat untuk menahan senjata manusia dan baik Gilion maupun Koar menyerang seakan perintah itu adalah hal mutlak. Lalu Gilion mengambil peran untuk menarik perhatian para monster sekaligus menahan serangan yang mereka lancarkan dari berbagai sisi tanpa henti dan pengalaman tempur Gilion yang tak terhitung jumlahnya membuatnya menjadi ancaman bagi para monster itu. Sementara Koar akan mengambil peran yang cocok untuknya di mana dia akan mengganggu formasi musuh dengan terus bergerak ke sisi yang satu menuju sisi berikutnya. Dia juga melakukan serangan ganas mutlak yang hanya fokus mengakhiri hidup para monster Palor yang terus berdatangan seakan segerombolan semut yang terganggu di dalam sarangnya. Akan tetapi dominasi Koar tidaklah selalu berjalan mulus disebabkan jumlah monster yang terlalu banyak dan hal ini akan berbahaya untuknya. Saat Koar mengalami kesulitan seperti itu, maka Belinda akan datang sebagai penyerang dari jarak jauh menggunakan senjata rahasianya. Dengan kerjasama mereka bertiga, maka menciptakan sebuah celah bukanlah hal mustahil, walau jumlah monster yang sangat banyak. Kemudian Belinda berteriak memanggil tuan mudanya karena mereka bertiga sudah melakukan tugasnya. Dengan ini maka Gislan segera melaju dengan kecepatan penuhnya sambil menghunuskan pedang besarnya ke arah para monster Palor. Hanya dengan satu ayunan pedangnya, maka Gislan berhasil memenggal beberapa kepala monster di depannya. Kemampuan yang ditunjukkan Gislan menggambarkan dirinya adalah pemangsa dan para monster itu adalah target untuk santapan pedangnya. Sementara itu para tentara bayaran yang bertugas sebagai unit pemanah dan pemegang perisai saling melindungi satu sama lain dan tugas mereka hanyalah bertahan dari amukan monster yang datang. Mereka telah menghabisi monster Palor yang banyak tapi monster ini terus berlari tanpa peduli anak panah yang mengenai tubuhnya. Para tentara bayaran mulai panik karena mereka sudah kehabisan anak panah dan perang ini bergantung akan mereka yang bisa bertahan sambil menunggu unit penyerang datang. Sekarang situasinya sudah mencekam dan di luar kendali karena kehabisan anak panah mengharuskan semuanya bertarung secara langsung melawan para monster Palor. Akan tetapi mereka terselamatkan oleh unit penyerang yang tiba di detik-detik terakhir sebelum para monster menerobos. Terlambat sedikit saja maka korban di pihak manusia pasti akan berjatuhan.
Lalu Gislan memuji mereka semua karena telah melakukan tugas dengan baik. Mereka pun tertawa dengan penuh kegembiraan karena kedatangan bosnya sama saja dengan sebuah kemenangan. Dengan ini maka mereka hanya perlu menyebar sekaligus mengepung para monster dari segala arah karena formasi mereka sudah hancur sehingga menargetkannya akan lebih mudah. Kemudian pemimpin monster Palor memberi isyarat kepada semua spesiesnya untuk mundur. Mereka pun kabur tanpa peduli untuk menargetkan manusia lagi. Gislan menganggap rencananya tidak berjalan terlalu mulus karena para monster Palor mundur sebelum pasukannya berhasil mengepungnya, menunjukkan jika pemimpin mereka pasti dengan cepat menanggapi situasi yang merugikan kelompoknya. Gislan enggan melepaskan kesempatan ini karena para monster itu bisa saja kembali menyerang dengan lebih hati-hati dan Gislan meminta Belinda untuk mencari monster Palor bertanduk karena dialah yang memberikan perintah. Baik Belinda dan Koar menanyakan apakah mereka benar-benar harus mengejar monster itu karena melepaskannya adalah keputusan baik. Namun Gislan mengetahui jika monster tipe Palor bukanlah makhluk yang akan melepaskan mangsanya begitu saja. Jika bertarung dengan para monster itu untuk kedua kalinya, maka tidak ada jaminan korban tak berjatuhan dan dengan menghabisi pemimpinnya, maka rantai komando monster Palor akan musnah sehingga mereka bukanlah ancaman lagi. Belinda yang mendengar hal itu terus tercengang karena tuan mudanya benar-benar telah berubah. Dia bukan lagi tuan muda yang tidak berguna dan sekarang dia harus memenuhi harapannya. Agar dapat bergerak lebih cepat maka Belinda mengaitkan tali di pepohonan. Dengan ini maka dia bergerak di ketinggian sehingga dapat memiliki penglihatan yang lebih luas dan jauh. Beberapa saat kemudian Belinda pun menemukan monster Palor yang memiliki tanduk. Tanpa pikir panjang lagi dia pun menyerang dan mendapatkan lehernya. Setelah itu Gislan melesat maju karena bos monster Palor telah terlihat. Dengan ini maka Gislan akan mengakhiri semuanya menjadi kemenangan mutlaknya. Hanya saja para monster lainnya berusaha mencegahnya dan Gislan melewati mereka dengan serangan mematikan. Dia pun tiba di bos monster Palor dan langsung menusuknya. Dengan tarikan pedangnya maka Gislan membelah tubuh bos monster tersebut. Para monster Palor yang tersisa mulai kebingungan melihat pemimpin mereka telah mati. Dengan ini maka Gislan memerintahkan semuanya untuk menghabisi para monster itu. Pertarungan pun kembali berlanjut dengan dominasi dari pihak manusia. Gordon yang memimpin unit perisai pun sangat bersemangat dan akan membuat monster itu menyesal karena telah mengincar mereka. Sementara itu Koar meminta pasukan Cerberiusnya untuk tidak kalah dengan orang tua di hadapannya dan mereka harus menghabisi monster yang lebih banyak dibandingkan dengannya. Pertarungan itu terus berlanjut hingga matahari terbenam di sisi gunung. Dengan ini seluruh monster tipe Palor telah dihabisi, menunjukkan kemenangan mutlak pihak manusia. Sambil tersenyum Gislan memuji semua orang-orang yang mengikutinya karena sudah berjuang keras dengan hasil yang sangat memuaskan. Seketika semua tentara bayaran bersorak atas kemenangan yang awalnya mereka ragukan. Walau bagaimanapun hutan monster sangat terkenal di dunia luar dan menurut rumor siapapun yang memasukinya takkan kembali, tapi mereka berhasil mengalahkan monster kuat di wilayah ini. Setelah Gislan memastikan ketiga bawahan utamanya baik-baik saja, maka dia akan melanjutkan rencana berikutnya. Di mana Belinda akan menghitung jumlah pasukan, begitupun dengan Koar, sedangkan dirinya dan Gilion akan menyebarkan mayat Palor di sekitar tempat peristirahatan mereka.
Hal itu membuat Koar penasaran untuk apa tuannya melakukan hal itu dan Gislan memberitahu jika bau monster Palor akan mengusir monster lain karena mereka adalah salah satu dari predator kelas atas di pintu masuk hutan monster ini. Gilion tak menyangka jika anak muda seperti Koar hanya mampu menggunakan ototnya tanpa memiliki otak yang bagus. Hal itu membuat Koar kesal bahkan menantang Gilion untuk bertaruh karena dia pasti akan menghajarnya. Sudah 10 hari kelompok Gislan memasuki hutan monster dan semuanya berjalan baik. Dengan membersihkan monster Palor, maka mereka sudah menyingkirkan semua ancaman yang ada di rute dalam rencana dan mereka hanya perlu menambang kristal berharga. Akan tetapi Gislan tidak boleh lengah karena sesuatu di luar perkiraannya mungkin saja terjadi. Dia harus selalu waspada dengan melakukan semuanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian Belinda telah selesai menghitung jumlah pasukan dan terdapat 126 orang, sedangkan 3 orang telah menghilang tanpa jejak. Sambil tertawa Koar tampak menyombongkan kelompok Cerberiusnya karena semua anak buahnya berada dalam keadaan baik-baik saja menunjukkan kekuatan mereka. Sedangkan kelompok tentara yang disewa memiliki luka ringan dan 3 orang yang menghilang tanpa jejak, sehingga belum dapat dipastikan identitas serta apa mereka masih hidup maupun mati. Gordon mengetahui siapa yang tidak ada di tempat ini dan memikirkan sesuatu. Dilihat dari sifatnya serta bagaimana orang itu bersikap pada malam hari, maka mereka pastinya melarikan diri. Seperti dugaan mereka benar-benar melarikan diri untuk keluar dari hutan monster ini. Mereka yakin pertarungan melawan monster Palor pastinya membuat seluruh pihak manusia menjadi santapan. Di sela itu orang dari pelarian ini meminta kedua rekannya berhenti bicara dan segera melarikan diri selagi para monster masih teralihkan. Hanya saja kedua orang ini malah berhenti dan mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Orang ini pun menanyakan kenapa mereka bersikap seperti itu. Yang benar saja seekor monster raksasa telah mencegat mereka dan makhluk itu sangatlah menakutkan. Mereka tak menyangka akan bertemu dengan monster seperti ini, bahkan lebih menakutkan dari yang pernah dihadapinya saat bersama dalam kelompok tentara bayaran Gislan.